awalnya itu UKM Optai Radio ini bergeraknya itu di bidang running show. Jadi kita pada awalnya karena kita bergerak di dunia radio, anak-anak ISIP kan memang sangat amat super duper nongkrong banget ya. Oh iya. Jadi kita utamakan nongkrong bareng biasanya. Nah, nongkrong bareng sama anak-anak UKM radio kampus lain itu kita sebutnya dengan studi banding. Nah, jadi Sobat ISIP, selamat datang di ISIP Podcast. Dan podcast ini adalah podcast yang membahas seputar kampus, mahasiswa, atau bahkan dosen yang terlibat dalam dunia perkuliahan di ISIP Jakarta tentunya. Bersama gue Faris, gue akan menemani lo selama beberapa menit ke depan dengan narasumber yang tentunya ada di dunia perkuliahan ISIP Jakarta nih. Oke, Sobat ISIP, mungkin Sobat ISIP ada yang pernah dengar atau udah pasti sih udah pernah dengar mungkin kayak Hard Rock atau Gen FM. Terus juga ada salah satu radio yang sekarang tuh masih menjadi top hits di Jakarta, yaitu Prambors Radio. Siapa ya kaula muda yang nggak dengar Prambors Radio? Mungkin kalau lagi di mobil doang, tapi tetap aja denger kan setidaknya ya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang peradioan nih, karena ada salah satu UKM di ISIP Jakarta yang masih aktif sampai sekarang. Ya, please welcome, ini dia Optai Radio bersama Marsa dan Dini di sini. Halo Sobat ISIP. Oke, gimana? Aku Marsa. Halo Marsa. Halo Dini. Halo Kak Faris. Halo. Gimana kabarnya nih kalian berdua? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Faris kabarnya? Sangat-sangat baik lah. Baik sekali ya. Luar biasa. Kita perlu jaya lagi nih. Iya, nggak usah ya? Nggak usah perlu ya? Perlu. Kita biar ngalir aja ya, Iya, gitu ya. Betul. Kalian kesibukannya akhir-akhir ini apa? Baru selesai UAS ya kebetulan. Oh, baru selesai UAS ya, oke. Jadi kesibukannya sebenarnya nggak ada ya. Bersantai-santai, ngurus Optai pastinya. Oh, berarti kalian ini pengurus di Optai? Betul, kita pengurus. Jadi tahun ini kalian jadi pengurus barengan nih berdua nih. Kalian angkatan ke berapa? Mungkin ada sebutannya atau gimana mungkin di Optai? Di Optai ada namanya batch. Oh, batch Betul. itu. Kalau dari gue itu batch 8. Dari gue dan Kak Dini batch 8. Oh, berarti Optai itu udah berapa tahun nih kalau boleh tahu nih sampai sekarang, sampai detik ini deh? Sampai detik ini udah 11 tahun. 12 sih, tahun ini 12. Tahun ini kita 12. Tahun ini 12. Betul. Akan 12 di tanggal 12 di tanggal 10 November. Oh, sesuai ini ya, Hari Pahlawan. Iya. Oke. Tapi kira-kira ini nih, kita bahas tentang Optai kali ya. Boleh banget dong. Sebelum kita mengulik mengenai peradioan, mungkin gue bakal nanya tentang Optainya dulu ya. Boleh. Sebenarnya kalian gimana sih, tahu nggak perjalanan awal atau mungkin track record awal dari Optai Radio sendiri tuh gimana sih? Boleh diceritain? Kalau untuk track record, yang anak-anak Optai tahu dan gue tahu adalah Optai Radio ini emang unit kegiatan mahasiswa salah satunya di ISIP Jakarta. Kita itu berdiri atau terbentuknya itu tanggal 10 November 2012 dan dikukuhkan secara resmi sama kampus di tahun berikutnya, di tahun 2013 gitu. Nah, awalnya itu UKM Optai Radio ini bergeraknya itu di bidang running show. Jadi kita pada awalnya karena kita bergerak di dunia radio, abang-abang kita tuh awalnya mulai dari running show. Kalau sahabat ISIP belum tahu atau belum familiar sama running show Apa itu running show tuh? Running show tadi? Boleh dong dijelasin dong, running show kita Running show butuh tuh tahu. sebenarnya kalau di kampus sama di radio komersil gue nggak ngerti ya itu penjelasannya sama atau enggak. Cuma kalau untuk di Optai sendiri running show itu kita tuh siaran live di kampus gitu. Secara kayaknya waktu itu bertahap setiap hari ya. Iya. Sama abang-abang nggak ngerti deh kalau Betul. yang originalnya mereka gimana. Iya, dan beralih ke dunia siaran yang streaming. Digital ya berarti ya. Betul. Oke. Digital itu di tahun 2018 sampai Oh, sekarang. baru ya. Berarti hitungannya Betul. baru ya. Jadi kita sekarang siarannya dari yang awalnya running show, sekarang udah digital. Kita siarannya itu bisa didengar di websitenya Optai Radio. Boleh ya Sobat ISIP ya. Boleh dengerin di optairadio.com ya. Ini ada di sini. Oh, bisa ya? Bisa diedit ya? Boleh ya? Bisa diedit ya ntar ya? Oke, berarti 2013 sampai sekarang 2024 lah. Kita hitungnya mungkin dari
sesudah dikukuhkan kali ya. Oke, 10 tahun lebih. Tahun ini menjadi tahun ke-12 gitu kan. Banyak perubahan, banyak perjalanan, banyak keinginan. Nah, gue mau nanya, mungkin dari kalian kan jadi masih pengurus nih sekarang ya. Ada nggak visi misi atau kalian tuh pengennya bagaimana ke depannya atau gimana gitu? Sebenarnya harusnya ditanya belakangan sih untuk ke depannya. Cuman gue mau kalian tuh menganggap atau mungkin pertanyaannya gue ubah kayak kalian melihat Optai itu seperti apa gitu. Oke. Kalau dari gue pribadi sebagai session manajernya, iya. Optai itu kita punya visi misi. Sebetulnya visi misinya tuh berubah setiap periodenya karena menyesuaikan dengan pemimpinnya. Jadi kita sesuaikan tujuannya dengan tujuan pemimpinnya tersebut. Nah, untuk visi misinya Optai sekarang, kita tuh punya visi menjadikan Optai itu sebuah wadah yang bisa memberdayakan anggotanya untuk terus berkembang melalui peningkatan skill sama kita juga harus punya pencapaian. Nah, pencapaian itu fokusnya di engagement sama bonding antar anggota. Jadi kita nggak cuma mengembangkan skill, nggak cuma punya tujuan untuk dapat engagement, tapi kita juga bonding gitu. Oh, berarti fokusnya adalah bagaimana memanfaatkan sepenuhnya dari anggota gitu ya? Betul. Jadi gimana caranya Optai ini bisa menjadi organisasi yang bisa bikin orang-orang di dalamnya tuh punya skillnya nambah, terus skillnya nambah, terus relasinya nambah, tapi tetap have fun juga. Oke, tapi sebelumnya gue lupa memperkenalkan kalau kalian itu berarti station manager itu apa? Setara dengan apa? Session manager itu setara sama ketua. Oh, ketua ya. Kalau Dini? Gue di Head. Communication. Oh, head division ya? Betul. Oh, jadi Dini Markom, marketing communication, Marsaya station manager. Oke. Sampai mana tadi kita ya? Oke, berarti itu visi misi ya, gitu ya. Tapi kira-kira kalau misalkan dari jawaban yang tadi ya, kan ada memperluas relasi, memperluas jaringan. Boleh nggak dikasih tahu gimana caranya kalian itu memperluas jaringan? Apalagi sekarang udah media sosial tuh udah happening banget. Everyone knows Instagram, ya apapun itu gitu kan. Gimana sih kalian untuk menjaga relasi satu sama lain dengan radio kampus lain mungkin atau dengan media atau gimana, boleh? Betul. Sebenarnya kalau itu sih lebih ke yang kayak karena kita berangkatnya dari organisasi kampus yang emang anak-anaknya tuh khususnya anak-anak ISIP kan memang sangat amat super duper nongkrong banget ya. Oh iya. Jadi kita udah makan nongkrong bareng biasanya. Nah, nongkrong bareng sama anak-anak UKM radio kampus lain itu kita sebutnya dengan studi banding. Nah, jadi dari studi banding ini kita berangkat buat kita kenalan sama anak-anak radio kampus lain. Kayak kemarin kita baru datang ke LSPR, terus kita ke kelak juga kita nanti mau ke UNJ dan ya ke teman-teman kampus lainnya lah gitu. Dan selain kita studi banding juga kita biasanya untuk memperluas relasi itu kita lewat partnership. Jadi bagaimana tuh konsepnya partnership ya? Ada namanya media partner. Oke. Media partner itu kita biasanya suka diajak kerja sama event-event dari luar untuk memediakan untuk apa ya? Kita mempromosikan gitu ya. Mempromosikan acaranya mereka di Instagram kita. Betul. Dan itu engagementnya alhamdulillah bagus ya, berarti ya. Bagus gitu. Dan kita juga akhir-akhir ini ya banyak event yang lagi banyak banget masuk nih ke Optai, jadinya agak rame ya Instagram. Apa tuh boleh tahu apa salah satunya mungkin? Adalah Synchronize Fest. Oh, Synchronize Fest. Kalian jadi media partner berarti? Project juga. Oke. Kemarin acaranya 45 juga. Oke. Itu radio dari UPN Veteran Jakarta. Ya, gitu. Oh, UPN. Berarti cukup banyak juga ya kalian. Udah mulai banyak ya. Wow. Hebat ya. Sebenarnya happy sih karena emang kan berangkat dari visi dan misinya Optai juga kalau kita itu emang pengen meningkatkan relasi, jadinya dengan banyaknya undangan dan diterimanya undangan kita itu jadi bener-bener luas banget sekarang relasinya tuh Optai, alhamdulillahnya gitu. Dan kita juga menjalin komunikasi sama
batch atas, senior. Oh, ya, ya. Senior Opta juga hebat-hebat banget ya, baik yang kerja di media. Oke. Jadi kita ada agenda rutin untuk gimana kita punya setiap tahun tuh kita pasti mengadakan acara yang dimana batch yang mengurus Opta sekarang itu ketemu sama abang-abang yang terdahulu gitu. Jadi biar ngobrol kan jadi kenal dan mungkin bisa nambah relasi dari situ gitu. Jadi selain sama kampus lain, sama media-media lain, kita juga sama internal Opta sendiri kita juga menjalin hubungan. Oke, berarti ada nggak keinginan untuk bikin acara festivalnya itu sendiri? Keinginan pasti ada banget. Cuma memang mengingat kondisi dan juga kebetulan karena anak-anaknya kuliah ya, jadi sibuk dan kita juga punya beberapa agenda acara internal gitu setiap tahunnya. Untuk saat ini sih memang masih belum bisa direalisasikan gitu, tapi keinginan pasti ada banget. Cuma kemarin kita kan sempat ngadain apa tuh? sharing session kan. Betul. Event yang benar-benar kita kaget karena kagetnya gimana tuh? Karena banyak banget yang datang kan. Bagus sih, bagus. Untuk menurut gue untuk acara dengan skala sekecil itu dan yang datang ternyata sebesar itu tuh kayak wah. Karena mengingat waktu pas kita jadi anggota pun kita tuh pengen banget bikin acara kayak gitu, cuma memang pada waktu itu kan nggak ada agendanya. Karena susah kan pada waktu itu tidak di Nggak apa tuh? Susahnya gimana? Kita belum susah banget. Kalau kepengurusan tahun kemarin kan kita lebih fokus ke internalnya dulu sebenarnya. Gitu. Jaringan internalnya. Dan untuk tahun ini, alhamdulillah kita fokusnya pelan-pelan diubah jadi internal dan eksternal, dan alhamdulillah kemarin berjalan sharing sessionnya, jadi kita yang kayak keren. Mau bikin apa lagi ya? Gitu. Keren. Gak ada puasnya ya. Tepuk tangan dulu lah. Hebat. Oke, sekarang berarti kan tadi udah fokus di internal, udah fokus eksternal internal gitu kan. Nah, sekarang gue mau nanya, kira-kira boleh tahu gak sih kegiatannya Optai Radio itu secara internal, kalian punya program apa setiap harinya, atau mungkin setiap bulan itu kalian gimana nge-treat anggota, itu ada nggak sih? Boleh tahu? Boleh banget kita share di sini. Jadi untuk agenda rutinnya Opta itu kalau kita lagi IISIP Jakarta lagi aktif kuliah, kita tuh punya siaran reguler. Kita punya 2 program siaran untuk kepengurusan sekarang. Itu ada OMG, yaitu Optai Morning Glory, itu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Terus abis itu yang siaran kedua adalah namanya Obses. Itu Optai Sesi siang. Dari jam 1 sampai jam 3 sore gitu. Itu siarannya. Nah, kita juga punya apa lagi tuh? Konten. Itu konten marketing communication yang aktif naik. Coba boleh jelasin, Marco? Kita punya konten di Instagram. Sampai Minggu. Sampai Sabtu. Itu kontennya beragam tuh. Dari mulai shit posting, fun fact, rekomendasi. Mungkin kalau sobat Isa pengen tahu bisa di follow di Instagramnya Optai. Optai.radio. Oke, Optai.radio ya. Mana tuh? Optai.radio. Terus kita juga punya podcast. Ada podcast juga. Ada di Spotify. Apa namanya? Obrolan Santai Podcast. Kita punya 2 program, yaitu yang pertama adalah Optai Podcast. Itu ngebahas hal bebas sebetulnya, tapi disesuaikan dengan cakupannya Optai. Itu seputar dunia mahasiswa dan kehidupan remaja gitu. Pembahasannya tapi cukup random. Kalau misalnya sobat ISIP mau dengerin podcast yang kayak santai, terus kayak relatable sama mahasiswa, itu boleh banget dengerin. Boleh itu ya Optai Podcast. Satu lagi programnya adalah musik. Itu ngobrol musik. Jadi seputar musik gitu ya. Betul. Jadi berbagai genre itu dibahas di musik ini. Jadi kalau misalnya sobat ISIP mau dengerin podcast yang ngebahas musik, itu dengerinnya musik. Boleh. Terus untuk setiap apa lagi? Ada lagi. banyak ya. Ternyata banyak ya. Ini seru banget ini dengerin ini. Wow. Cukup padat ya. Wow. Cukup padat. Oke, jadi kita juga ada news update. News update itu dinaikin di Instagram ketika ada berita-berita yang breaking news gitu. Yang bener-bener harus naik nih. Betul. Gitu. Nah, beritanya juga kita juga ada upload berita rutin di websitenya Optai. Setiap 2 minggu sekali. Artikel gitu ya, berarti bentuknya ya. Berita artikel gitu di
website Optai. Terus abis itu Optai juga punya kegiatan rutin setiap bulannya namanya evaluasi bulanan. Oh, itu jadi kayak semua anggota ngumpul bareng-bareng terus mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan bulan itu dan menentukan tema besar untuk bulan selanjutnya. Dan kira-kira dari evaluasi tersebut kira-kira sebetulnya evaluasi plus meeting ya. Meeting rutin. Oke. Jadi kayak kita, monthly meeting gitu ya. Betul. Jadi kira-kira bulan ini kita miss di mana nih, kita kurangnya di mana nih. Terus abis itu kita tentuin, oke, berarti next month kita harus kita kerjain tuh ini yang harus diperbaiki ini. Tanpa adanya menyudutkan salah satu pihak atau beberapa pihak gitu. Oke, terima kasih Marsha, terima kasih Dini sudah menyempatkan waktu nih untuk kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Hebat, keren banget ya. Mungkin buat sobat ISIP yang ingin tahu lebih lanjut tentang Optai atau mungkin pengen daftar langsung, udah daftar ISIP terus kepo ada UKM apa dan pengen daftar UKM, bisa langsung kepoinnya di mana nih? Ada di mana aja? Social media Optai. Kita ada di berbagai platform. Yang pertama di Instagram @optai.radio. Terus di TikTok juga kita ada Optai Radio. Di Twitter pun kita ada, di YouTube kita ada. Langsung search aja Optai Radio, pasti akan muncul. Oke, terima kasih ya buat sobat ISIP. Langsung aja dipantengin, follow langsung optai.radio. Pokoknya Optai Radio cari aja di Google. Ya. Dan itu pasti muncul ya? Pasti. Oke, buat kalian yang tertarik untuk daftar di Optai Radio, kalian harus daftar dulu di ISIP Jakarta ya pertama ya. Oke, langsung aja daftar di kampus tercinta ISIP Jakarta. Bisa melalui web pmb.isip.ac.id. Oke, sekian, terima kasih dari gua Faris pamit undur diri. Ini dia ISIP Podcast. Sampai jumpa.